Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya, Stephen Bernardus de Ruiter, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jembrana, instansi SD Negeri 2 Batuagung, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 terkait budaya positif. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Bapak Hairil Anam, selaku fasilitator, dan Bapak Yohanes Tri Utomo, selaku pengajar praktik, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya CGP Kabupaten Jembrana. Saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di tempat tugas saya, yaitu SD Negeri 2 Batuagung. Guru sangat berperan penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan demikian, budaya positif dapat diwujudkan apabila seorang guru memahami konsep-konsep inti dari modul ini, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Berikut penjelasan lebih lanjut dari masing-masing konsep inti tersebut. Pertama, disiplin positif merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Secara umum terdapat 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila anak didik lebih cenderung berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada siswa adalah bersifat eksternal atau dari luar yang akan berdampak hanya sementara bagi hidupnya. Sehingga peran guru sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa atau internal, agar siswa berperilaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep ketiga adalah posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol yang harus dipahami oleh seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, tentunya terdapat kelebihan dan kekurangannya. Namun bagi guru diharapkan untuk mampu menguasai dan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa demikian? Karena dalam posisi manajer menekankan pada kegiatan kolaborasi antara guru dan siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri, sehingga akan menguatkan watak atau karakter anak. Keempat, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan ini merupakan kesepakatan bersama yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga setiap individu akan lebih tergerak dalam menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan pendekatan yang dapat digunakan guru dalam posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga mampu mewujudkan watak siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan modul ini dengan modul sebelumnya adalah tujuan pendidikan menurut filosofi KHD yang menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya melalui keberpihakan pada siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dapat diwujudkan dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dapat membentuk watak atau karakter anak. Sehingga dibutuhkan pemahaman akan nilai dan peran guru penggerak untuk mendorong kolaborasi warga sekolah dalam mendukung terwujudnya budaya positif itu. Adanya prakarsa perubahan yang sejalan dengan visi guru penggerak akan semakin memudahkan terbentuknya budaya positif di sekolah. Refleksi diri. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep dalam modul 1.4 ini,
hal yang menarik adalah, ternyata tindakan-tindakan yang selama ini saya lakukan di sekolah, tanpa saya sadari, telah mengarah kepada konsep-konsep tersebut, seperti posisi penghukum dan pemantau. Sehingga setelah memahami modul ini, pemikiran saya menjadi terbuka, bahwa pemberian hukuman atau penghargaan kepada siswa tidak efektif, dan berdampak sementara, karena itu posisi kontrol manajer sangatlah ideal, untuk menciptakan siswa yang berkarakter dan mandiri, daripada mempengaruhi anak secara ekstrinsik dengan hukuman atau penghargaan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah, setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa posisi kontrol penghukum dan pemberian penghargaan yang biasa saya lakukan, tidaklah efektif bahkan memberikan efek yang buruk bagi perkembangan fisik atau psikis siswa, sehingga saya harus berubah, dengan memposisikan diri sebagai manajer melalui penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang dialami siswa, agar membangun motivasi intrinsik dalam dirinya. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Sebelumnya, saya kerap kali memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, namun hal ini ternyata tidak efektif, siswa cenderung mengulang kembali kesalahannya. Setelah saya memahami dan menerapkan konsep modul ini, maka komitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta melalui penerapan posisi kontrol manajer, dengan pendekatan segitiga restitusi, menunjukkan hasil yang positif dalam membentuk karakter baik dalam diri siswa. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bersalah bahwa pemberian hukuman ataupun penghargaan berdampak negatif bagi perkembangan karakter siswa, tetapi saya juga termotivasi untuk memperbaiki diri dalam menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan kontrol manajer dengan pendekatan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah bersama siswa. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik adalah, di sekolah sudah terdapat peraturan yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, sehingga dapat dialihbahasakan menjadi sebuah keyakinan sekolah atau kelas, untuk disepakati bersama demi terbentuknya budaya positif. Hal yang perlu diperbaiki adalah, terkait posisi kontrol, yang sebelumnya penghukum, diubah menjadi manajer, yang akan berdampak pada peningkatan motivasi intrinsik bagi siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Kini saya semakin yakin untuk memulai menerapkan posisi kontrol yang ideal bagi tumbuh kembang murid, yaitu sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Saya merasa lebih sabar dan tenang, serta menyadari pentingnya kolaborasi antar warga sekolah untuk membentuk siswa yang berkarakter, sesuai nilai-nilai kebajikan universal, yang tergerak berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda, jika iya tahap mana yang Anda praktekkan, dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Tanpa saya sadari, ternyata apa yang pernah saya lakukan merupakan penerapan segitiga restitusi, namun dalam penerapannya, belum saya lakukan secara sistematis, sesuai dengan 3 langkah yang ada. Saya lebih cenderung menerapkan 1 langkah, yaitu menstabilkan identitas, dengan memberikan pernyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, pasti setiap orang pernah membuat kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Perlu adanya dukungan dari orang tua dalam melakukan kolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan keluarga atau rumah, sehingga siswa tidak berpandangan bahwa budaya positif hanya dilakukan di lingkungan sekolah, melainkan di rumah juga,
agar hal ini menjadi suatu kebiasaan yang membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku yang positif sesuai nilai-nilai kebajikan dimanapun mereka berada. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam guru penggerak.